mahasiswi Universitas Poletehan, jurusan S1 Keperawatan. Apakah benar dengan Ibu Kiki? Benar. Sebelumnya, terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan ini. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi mengenai penyakit MAH yang terdiri dari pengertian penyakit MAH, tanda dan gejala penyakit MAH, penyebab terjadinya MAH, dan yang terakhir, upaya untuk mengatasi penyakit MAH. Yang tujuannya untuk memberikan sedikit gambaran mengenai penyakit MAH. Kira-kira waktu yang dibutuhkan 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, bisa dilihat dulu leafletnya. Nah, di sini ada apakah itu penyakit MAH? Nah, penyakit MAH itu gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka peradangan pada lambung yang menyebabkan mulas, sakit, dan perih pada perut. Gitu ya, Bu? Iya. Jadi, sakit MAH itu bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Itu umumnya sakit MAH disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri, infeksi Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi, nonsteroid, dan stres. Nah, di sini ada penyebab terjadinya MAH. Bisa dilihat ya, Bu. Iya. Yang pertama, pola makan tidak teratur, sering mengonsumsi makanan pedas, asam, dan berlemak. Nah, terus juga mengonsumsi kopi terlalu banyak. Dan yang terakhir, stres. Stres juga bisa menimbulkan penyebab terjadinya MAH ya, Bu. Terus, tanda-tanda dan gejala penyakit MAH itu, yang pertama, cepat merasa kenyang pada saat makan. Yang kedua itu, perut terasa mual. Yang ketiga, kembung pada perut bagian atas. Dan yang keempat, sering bersendawa. Terus, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada. Di tengah dada yang muncul ketika setelah makan. Dan yang terakhir itu, rasa panas bagian perut atas ya, Bu. Nah, perubahan tubuhnya juga terlihat seperti pucat, lemas karena sering menahan sakit di bagian perut atas. Terus, apa aja sih upaya untuk menghadapi penyakit MAH? Yang pertama, makan porsi sedikit tapi sering, jangan sampai telat makan ya, Bu. Nah, yang kedua, jangan langsung rebahan pada saat setelah makan. Yang ketiga, batasi konsumsi makan yang pedas, asam, dan yang berlemak-lemak itu. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Begitu Bu pemaparan tentang penyakit MAH. Apakah ada yang ditanyakan? Jenis-jenis MAH itu ada berapa ya, Mbak? Oh, jenis-jenis MAH itu ada dua, Bu. Yang pertama, MAH kronis, dan kedua, MAH akut ya, Bu. Begitu. Perbedaan MAH kronis sama MAH akut itu apa? Kalau MAH kronis itu masalah pencernaan yang sudah berlangsung lama, kurang lebih 6 bulan. Namun, meski sudah mengalami sejak lama, bukan berarti gejala MAH kronis ini terus-terusan terjadi sepanjang waktu. Bukan begitu ya, Bu. Nah, MAH kronis itu biasanya bersifat kambuhan, alias dapat hilang dan muncul seketika waktu. Itu jika pola makan kita tidak teratur. Tuh, kalau MAH akut itu kondisi saat lapisan lambung mengenai peradangan yang timbul secara mendadak. Nah, jadi intinya MAH kronis itu dialami sejak lama. Kalau MAH akut itu dialami peradangan yang timbul secara mendadak. Begitu, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Nah, jadi kesimpulan penyuluhan kali ini tentang penyakit MAH itu adalah penyakit MAH itu pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan dan juga bisa menjadi parah apabila tidak disembuhkan. Maka dari itu sakit MAH itu sebaiknya segera ditangani. Begitu, Bu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ibu bisa memahami materi penyakit MAH ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.